Ada baju lagi bang? Ada baju, ada sepatu, beliin dong. Mau balik, masuk aja, mau balik. Wawancara. Pak merah Pak. Informasi ya, bukan data ya, informasi ya. Tapi ini informasi bukan data Pak. Bukan Pak. Kalau bikin kakak warga saya itu kalau perkiraan dia kakak di wilayah saya, warganya saja. Masuk saja. Wilayah saya. Masalahnya gini, kalau dirinya itu punya orang itu pasti bisa timbul. Makanya saya bebaskan BPHTB. Ya dulu kenapa saya kita semua mau sertifikat, saya pengen tahu masalahnya apa. Di Jakarta masalah tanah kan ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada juga oknum mafia tanah yang bohong kita. Jadi ini kan tanah, sebenarnya tanah negara. Enak semua girik. Girik ini kan punya si ACB itu kan sudah meninggal, karena itu juga ada nggak kuasai lagi karena dia nggak pandai dikuasai orang. Nah sebetulnya tanah ini harusnya bisa dimanfaatkan dan bisa tapi mafia tanah dan kiri-kiri yang lama ini mereka main nih dari kaki warisnya semua jadi duit. Tapi kita nggak tahu mana yang benar mana enggak. Makanya saya dorong masyarakat ajuin sertifikat. Mentok masyarakat nggak berani ngajuin. Kenapa? Karena nggak tahan bayar pajak BPHTB. Terus setuju ya hapus. Pokoknya nilai 2M kamu ngajuinnya BPHTB, ngajuin sertifikat. Di tempat RT Pak, sama Pak, pasti bareng. Ya ya. Ya. Ini bisa jalan nih. Nah, tinggal oknum lurah bisa juga main. Keterangan awal. Nah, saya lagi mengumpulkan, saya yakin 2 tahun ini beres masalah tanah. Karena semua orang akan mengajukan sertifikat. Waktu dia ngajukan, nanti kan ditolak nih Pak. Ada alasan penolakan. Bisa ada alasan giring. Punya siapa? Giringnya. Ada alasan ini sudah HPL. Kasus Kemayoran. HPL siapa? Nomor berapa? Ini perlu ditemukan. Nah, kalau ternyata ini giringnya sudah yang kaki warisnya pun sudah nggak jelas, berarti ini bisa kita tata.
saya bisa tata itu. Kalau dia punya sertifikat, tanah 100 meter bisa jadi 250 rumah susun. Saya kasih bisa sampai gitu. Yang jadi masalah kalau di tanah betul-betul punya Pemda. Nggak bisa. Caranya gimana? Saya akan ambil tanah Pemda, kita bangun dusun. Tingkat. Di sini terjadi gesekan sama masyarakat nih. Gesekannya apa? Gesekan pertama bilang, saya tinggal di sekarang kagak bayar sewa. Saya di rumah susun kena sewa. Nggak terima dong. Kira-kira gitu. Anda punya apartemen pun sebenarnya kelas menengah itu bayar uang pemeliharaan, bukan sewa sebetulnya. Antara 5.000 sampai 10.000 sehari itu murah sebetulnya. Jadi masyarakat nggak biasa. Apalagi ada sebagian orang kayak Pak RT segala macam itu ke kelas atas itu. Maunya nuntut hak sertifikat. Saya mau milik dong, bisa saya jual. Nah ini kita pasti tabrak. Saya jujur aja, saya bukan seperti cagup yang lain Pak. Kalau saya bilang enggak. Bapak mau suruh satu RT nggak pilih saya pun silakan. Saya akan bilang tidak ya tidak. Nah itu yang saya solusi sampaikan. Makanya jadi tabrakan apalagi sekarang. Kalau dia ada pemeliharaan 100.000 berat dong. Makanya kita tutupin. Semua anak tinggal di rumah susun dapat KJP. Kalau yang nggak punya KJP gimana anaknya? Orang tua yang nggak bisa kerja pun kita subsidi kasih duit. Kita kasih 1 juta nih. Diam-diam yang tinggal di dusun. Kita kirimin duit nih Pak, ke tabungannya. Naik bus nggak bayar. Semua penghuni rusun naik bus nggak bayar. Lalu sekarang sembako di luar cabai sama bawang ya belum kita kasih. Beras sudah, daging sudah. Jadi kita mulai masuk nih supaya biaya hidupnya murah. Ribut lagi. Ngurus Jakarta ini masih adil aja. Lalu ribut, orang yang pengen dapatin tanah ribut. Saya ngomong begini, ini yang paling pahit. Saya ngomong begini, kalau Anda nggak punya rumah, Anda jual beli di atas tanah negara, salah nggak? Salah. Bisa nggak kita penjarakan? Bisa. Cuma kita sebagai orang tua tidak mungkin lakukan masa sama anak penjara anak itu loh. Jadi kita lempengin nih, kita lempengin, ya sudah lupakan yang masa lalu. Kita mulai deh, kita bangunin rumah susun nih. Kamu boleh tinggal situ. Kalau kamu tuh nggak kerja, kita kasih modal, ibu-ibu kasih jahit, kalau anda nggak bisa kerja pun, ya sudah, saya pelihara anda nih. Tapi betul anda nggak bisa kerja ya, cacat atau apapun. Nah yang jadi masalah gini, ributnya gini. Saya nggak mau, saya mau sertifikat. Saya bilang gini loh, Anda nggak punya rumah, saya bangunin yang layak, lebih sehat. Anak-anak ada taman bermain. Kita sama saya, anak saya boleh nggak tinggal di rumah susun kalau saya sudah meninggal? Saya bilang boleh. Cucu saya boleh nggak? Boleh. Cicit saya boleh nggak? Boleh. 7 turunan, 10 turunan juga boleh. Tapi saya bilang kamu ini kurang pintar. Masa kamu doain turunanmu 5 turunan, 10 turunan sudah tinggal di rumah susun? Kenapa? Karena sekarang sekolah kita tanggung, kuliah kita tanggung. Kuliah kita tanggung ini. Kita masuk perguruan tinggi negeri ini. Termasuk mau usaha bagi hasil 80-20. Gak mau juga. Apa saya bilang? Kalau Anda masih nggak mau juga, berarti Anda cuma mau menguasai tanah. Misalnya contoh saya, ada orang bilang sama saya gini, Hok, lu mau nggak tinggal di Menteng? Jadi gimana maksudnya? Gue kasih lu tinggal di rumah gue di Menteng. Rawat rumah gimana? Dia yang tanggung. PPP, nggak usah bayar. Listrik lu urus aja. Terus anak gua gimana? Boleh nggak? Boleh. Cicit gua boleh nggak? Boleh. Menteng. Terus gua bilang gua nggak mau. Saya mau minta sertifikat kamu buat saya. Itu kira-kira mau ngasih saya, nggak saya kurang ajar nggak? Ya iyalah. Ini logika gitu aja nih. Sekarang baik ke soal kita. Kalau ini memang tanah pemerintah Pak,
kita nggak bisa kasih sertifikat karena kami masuk penjara. Kapan mau bongkarnya? Nah, saya katakan ini bukan prioritas saya. Ini bukan prioritas saya. Prioritas saya adalah soal sungai, jalan inspeksi. Kenapa? Karena rumah susun kami bangunnya lambat. Terus gini Pak, pertanyaannya, kalau memang wilayah di sini yang di sekolah saja. Ya, saya nggak tahu, Pak. Ya, Bapak ngajukan dulu. Enggak, makanya kami itu kepingin tahu dari pihak-pihak yang terkait memberikan data kepada warga supaya warga itu tahu persis itu yang pertama. Bukan, Pak. Yang kedua bahwa soalnya di wilayah saya ini banyak oknum-oknum yang bermain belum besar kita miliknya lebih besar. Saya tidak mau warga saya menjadi korban seperti itu. Yang ketiga, yang saya usulkan begitu sama perbaikan wilayah kok tidak pernah bisa melaksanakan. Nah, persoalannya begini Pak, saya tidak akan masuk ke status ranah yang saya usulkan adalah buat warga kami. Saya jawab langsung, Pak ya. Bapak kan orang bodoh nih. Saya jawab langsung. Kalau ini tanah Pemda ada perumahan, sama sekali nggak boleh masuk aspal, titik. Karena kalau masuk aspal, penjara kan. Langsung kami di penjara. Makanya sama kasus kayak Kemayoran. Kemayoran kan orang tinggal nih, di kampung apa baru, Kamajaya itu loh. Dia ada jalan bagus, saya tadi nggak ngerti tau nggak. Saya panggil PU, bikin aspalnya situ, jalannya bagus kok. Itu dicek, itu tanah HPL Seknek. Tapi di sini juga tidak 100% punya kewenangan. Makanya saya kan kasih Ada solusi. sebagian yang punya. Ini Pak RT. Tapi selama ini juga belum pernah mendapatkan bantuan. Makanya saya tanya sama Pak RT begini. Saya tanya Pak RT ini rumah ada berapa, Pak RT nggak bisa jawab. Tanah berapa luas nggak bisa jawab. Saya sudah ciptakan solusi. Pak RT kan berpengaruh di kampung ini nih. Dorong semua warganya ngajuin sertifikat hak milik. Dulu orang nggak berani ngajuin. Kalau tiba-tiba dulu kan ada aturan. Kalau kamu udah ngajuin hak milik, tiba-tiba disetujui, kamu nggak bayar pajak, itu kena denda, ingat nggak dulu tuh? Orang pada takut. Apa ya? Pak masih ingat nih. Jadi kalau masanya lewat, orang takut nih. Makanya saya ngerti nih. Oh, saya kan juga khawatir oknum-oknum di bawah saya ini juga brengsek, main. Jual beli tanah ini oknum pejabat ikut terlibat, Pak. Betul. Kelurahan ikut terlibat, kalau nggak bisa. Kadang-kadang oknum RT RW pun terlibat. Betul. Saya ngerti lah Jakarta ini. Termasuk pengembang-pengembang menguasai lahan itu memanfaatkan masyarakat, tokoh masyarakat siapa juga kemain. Betul. Makanya saya minta tolong Pak RT, saya datang ada Bapak nih. Saya datang kayak warga nggak ada Bapak, saya pejabat loh Pak ini. Saya menghadap Bapak, saya minta bantu Bapak nih, gerakan masyarakat mengajukan sertifikat. Tuh, BPHTB sudah saya hapus. Jadi nggak ada alasan takut. PBB juga udah nggak bayar kok, 1 miliar kok. Betul Pak. Nah maksud saya, Anda kan mau nuntut 1, 2, 3, 4, oke, nggak apa-apa. Saya demen kayak gitu Pak. Baik, saya bilang jangan mandang saya sebagai calon. Bapak nggak bisa nindas-nindas saya, Pak. Saya bukan calon yang lain, Pak. Saya perlu tegaskan, ya, saya berpolitik, Pak. Bapak kasih tahu sekampung, nggak usah pilih saya, silakan sampaikan. Saya nggak peduli. Saya hanya mau sampaikan kebenaran. Baik, kalau Anda mau warganya tahu status tanah, saya minta bantu. Datanglah ke kantor lurah, mendaftar. Nanti kan ditolak nih. Nolaknya apa alasannya? Nah dari hasil tolakan tadi, Pak RT buat surat ke saya. Saya ini masih jadi gubernur sampai Oktober. Sekarang Pak RT nggak mau pilih saya. Kalau Tuhan mau saya jadi gubernur Pak, satu kampung nggak pilih saya tetap gubernur. Betul. Saya nggak pernah takut Pak di Tuhan Pak. Betul. Saya mengerti sekali kekuasaan milik Tuhan. Betul. Saya mengerti apa arti amanah. Betul. Makanya saya nggak pernah kayak calon yang lain bohongin, nanti nggak digusur. Enggak, kalau gusur gue bilang. Nggak ada urusan sama saya.
Tapi saya kasih solusi. Makanya saya bilang begitu dapat itu tulislah surat kepada saya sebagai gubernur. Nanti disitulah saya akan panggil lurah, camat, dinas. Lu kan bilang nih, ada dinas olahraga nih. Mana kepala dinas olahraganya? Mana surat lu? Gua lihat. Panggil BPN. Dan semua rapat itu kita upload di YouTube. Itu gor nggak ada Tapi suratnya saya di sampaikan pengadilan, yang pahit dulu ya. Kalau memang ternyata tanahnya Pemda, ya saya nggak bisa. Lalu apa solusinya untuk bantu anak-anak begitu banyak orang udah tinggal di Jakarta? Saya akan bangunin rusun yang boleh ditinggali 7 turunan, 10 turunan. Perbaikannya saya tanggung. Anaknya saya sekolahin, saya kuliahin, kasih kesehatan, kasih dokter. Tapi ini barang nggak bisa kamu jual. Kalau bukan tanah Pemda. Kalau bukan tanah Pemda, saya nggak mau ganggu, gue kasih sertifikat. Malah saya tawarin bisnis. Anda punya tanah 100 meter, mau nggak gue bangunin apartemen? 1 unit 36, dapat 250. Berarti kamu dapat 6 sampai 7 unit. Itu unit boleh lu jual nggak? Boleh. Boleh kamu sewain nggak? Boleh. Mana ada bos yang tawarin lu 250, 2,5 kali? Itu yang saya tawari. Saya pikir ya Pak ya, kalau ngomong sombong Pak, dunia akhirat saya berani tanggung jawab. Saya pilih. Makanya saya itu nggak pernah takut orang nggak pilih saya. Ngapain saya jaga? Saya santai aja kok Pak. Ngapain saya bohongin orang gitu loh? Ini saya udah tawarin, ini solusi. Anda kalau nggak mau terima solusi ini, ya cari gubernur lain lah, pusing amat, paling ketipu lagi loh 5 tahun. Gua mah santai aja. Saya mah santai aja jadi orang. Ya Pak, izin jalan Pak. Makanya saya bilang sekarang langkah pertama adalah Anda langsung lanjutkan bikin sertifikat. Nanti kan ditolak. Tolaknya apa? Nah, langkah kedua dapat surat tolak tadi, RT penduduk semua tanda tangan, kirim surat ke gubernur, minta pembuktian. Saya akan undang datang nih ke wali kota nih. Panggilan bersangkutan diupload di YouTube, seluruh dunia nonton. Siapa benar, siapa salah, panggil BPN. Kalau ternyata milik Bapak, gua kasih sertifikat, Bos. Terus saya tawarin kerjasama 2,5 kali. Terus kalau Bapak nggak mau, maunya jual sama orang, oh silakan, hak Bapak kok. Saya nggak mau maksa itu. Silakan. Jadi kalau menurut saya, penawaran saya lebih baik. 2,5 kali kok, tanah lu dia 2,5 kali. Nah, terus daerah sini banjir, masih gua beresin. Kalau gua beresin banjir ini, tanah masih naik Pak. Cuma sekarang kalau ternyata pejabatnya benar, kalau ini memang tanah Pemda, kami nggak bisa bikin aspal Pak. Kalau kami ngaspal, kami salah. Nah itu masalahnya. Tapi kalau saya ubah, jadi tanah dinas olahraga, saya ubah nih, dinas olahraga nih, jadi rusun, setengah jadi taman. Luar itu di mana? Kan dinaikin ke atas nih. Makanya kan kami pengen tahu berapa. Makanya nanti saya bilang, kan kita ada BPN Pak. Nanti kalau sampai di DKI Pak, kalau kirim surat kan masing-masing rumah kirim surat nih, RT berapa, kita ada peta. Nanti kita lihat sama-sama yang mana yang hijau, mana yang enggak. Karena jujur aja nih, saya udah 4 tahun lebih di Jakarta. Hampir semua daerah seperti ini, kan saya udah perintahkan kayak MHT. Kemarin nggak digantikan ke CSK Hotmix semua. Yang nggak di Hotmix ini pasti ada masalah tanah. Makanya saya sengaja datang. Saya ingin masalahnya selesai. Saya paling males udah bilang, masa Jakarta ada jalan kayak gitu jelek. Ini gubernurnya kemana gitu loh. Ini masanya nggak bisa masuk. Kita duitnya banyak sekarang Pak. Karena nggak dikurung. Orang gaji PNS paling rendah 13 juta kok. Makanya saya mau atasi. Makanya saya mau lihat ini
situasi seperti apa. Nah, saya cuma sampaikan secara jujur. Kadang-kadang kita berantemnya itu orang udah beli jual beli tanah mau kuasai. Makanya saya tawarkan, saya bangun rusun, tiap kakak dapat satu rusun. Terus saya tawarkan apa lagi? Satu keluarga beri bintang satu lantai. Bapak punya anak SMA, saya kasih 600 ribuan sebulan. 3 anak udah 2,1 juta Pak kita pelihara Pak. Masa sih anaknya bisa kuliah 2 turunan nggak berubah nasib. Terus mau usaha ibu-ibu, saya latih, saya kasih mesin jahit. Walaupun cuma dapat sehari mungkin 60 ribu sampai 75 ribu. Tapi kan lumayan, harga beras murah. Ya kan, anak sekolah tanggung, sakit tanggung. Nah, kalau bapak-bapak mau usaha ada tanah lagi, mau piara lele, mau tanam cabai, tanam sayur. Bagi hasil berapa? 80-20. 80 buat siapa? Buat yang kerja. Nanti kalau masing-masing kerjanya udah bagus, 20-nya saya bikin koperasi. Saya nggak percaya orang Jakarta yang jujur dan rajin nggak bisa berubah nasib. Sakit udah nggak bayar, sekolah nggak bayar, yang pindah kuliah tidak tahan, naik bus nggak bayar. Masa sembako kita cuma kurang cabai sama bawang, masa nggak bisa berubah nasib? Ya, kecuali pemain tanah. Malah enggak Pak, Bapak kalau tanam cabai kan punya kena mahal. Kalau hujan kan hancur. Mau bangun rumahnya kan mahal. Mau punya tanah kan mahal. Kami sediain. Tapi nggak boleh pakai pegawai loh kerja loh Pak. Untuk start awal. Kita tawarkan tanah dari kami. Dari mana dapat tanahnya? Jangankan yang kasus sengketa seperti ini. Sengketa antar swasta saja. Itu saya sita loh dari SK Gubernur. Saya sita loh Pak. Makanya banyak pengembang nggak suka sama saya. Antar swasta ya? Iya, saya sita. Jadi kalau Dema taunya, saya bilang lurah itu, kalau ada pohon petai Cina, biasanya udah sengketanya lama. Saya langsung keluarkan SK Gubernur mengambil alih tanah ini sampai mereka ada putusan di pengadilan. Setelah putusan pengadilan, saya akan bayar. Kalau dia tidak mau dibayar harga pasar, saya kembalikan betul. Saya yakin sampai saya mati juga nggak beres. Gajah makanya berantem kok. Makanya di Jakarta saya yakin 2 tahun ini masyarakat urus sertifikat, nggak bayar pajak. Yang sengketa swasta saya sita ambil alih. Untuk apa? Bisa tanam cabai, bisa piara lele. Mana sanggup Bapak piara lele di tanah Kelapa Gading misalnya? Lang gendeng. Tanah 30 juta piara lele. Tapi kalau saya sita bisa. 80-20. Yang punya pemerintah saya akan ubah jadi rumah susun. Tapi kalau ini sampai kapan bongkarnya? Bisa juga 5 tahun nggak bongkar sini. Bisa juga 5 tahun, kalau saya terpilih lagi 5 tahun lagi pun nggak bisa bongkar. Kenapa? Karena saya masih beresin yang di sungai dan jalan inspeksi. Saya cuma perlu sampaikan, saya nggak mau nanti udah saya pensiun, Bapak ngoceh-ngoceh, kalau saya bilang nggak bongkar nih. Nah, ini pun setelah 5 tahun belum tentu saya bongkar. Saya selesai jabatan pun belum tentu bongkar. Kenapa? Karena 5 tahun yang tinggal di sungai Ciliwung semua aja belum beres. Tapi Bapak Ibu yang jual beli di sini, satu hari kalau yang pintar jangan beli lagi, bahaya. Kita sudah sampaikan. Tapi kalau buat yang tinggal masih belum diganggu. Masih pelaku-pelaku itu masih ada Pak. Makanya harus lapor Pak. Kalau Bapak udah kasih sertifikat seputar lagi Pak, bosan banyak mau Pak. Maka langsung ketahuan yang mana yang enggak. Jadi kalau soal banjir, kalau nanti soal salurannya ada di ujung, ada di apartemen atau di mana, saya masih beresin. Pasti saya beresin. Yang di ujung. Jadi kalau dia mau di aspal semua bagus, nggak boleh saya. Tapi kalau yang ada banjir, masih mau lihat ujungnya di mana. Kalau ada di ujung, sekarang kan sudah 2/3 wilayah kita atasi banjirnya. Apa kan orang Jakarta tahu lah berapa banyak yang sudah Di sini Pak, jangankan hujan Pak, sekampung pipis baru banjir di sini betul. Karena Bapak kan begini, nggak ada saluran, jauh dari saluran. Ya. Air dari atas semua pembuangannya lewatnya ke sini. Iya, karena ini lembah. Makanya kalau saya bikin saluran, setengah jalan, saya bikin
gorong-gorong, supir, APBD nggak bisa masuk karena status tanah Pak. Jadi kalau di tanah Bapak saya masuk. Kita judulnya pokoknya bisa Makanya saya mau lihat. Pokoknya di ujungnya gimana? Kalau salurannya kurang atau butuh pompa itu gampang. Asal ujungnya tanah. Jadi kalau sudah bikin saluran di dalam, saya nggak bilang iya atau nggak dulu. Kalau status tanahnya ada bukan, nggak boleh. kalau status giring Pak Ahok, statusnya Makanya saya mau tahu giringnya punya siapa. Kalau udah dibeli Pemda, udah dicatat Pemda, nggak mungkin saya kasih. Jadi kalau giringnya hanya punya orang, belum dibeli Pemda, Anda dudukin sampai 20-30 tahun, orangnya juga nggak nuntut nih, bisa ngajukan. Makanya saya mesti duduk sama BPN. Tapi waktu itu ada surat keputusan dari MA bahwa yang pemilik asli itu dikembalikan ke pemilik asli dari MA. Nah, kalau dia balik kepada asli, berarti kan ada pemilik aslinya. Ya. Saya mohon maaf ya nih, takutnya kayak preman. Kasus kayak begitu, saya tekan dia. Kamu kalau mau memiliki tanah ini boleh, saya nggak bantu kamu usirin, nggak mau. Jadi kamu kasih saya setengah tanah kamu. Saya mau menyusun buat masyarakat. Kalau nggak sama-sama nggak dapat. Dan saya punya hak sita, bukan sengketa nih. Saya punya hak sita. Makanya saya yakin 2 tahun ini beres nih. Tapi masyarakat juga mesti ikhlas. Anda nggak dapat sertifikat, tapi boleh tinggal di rumah yang kami bangun seumur hidup. Dan biaya rawat pun kami tanggung. Itu biaya rawat kami tanggung 80%. Anda tinggal di rumah juga mesti perbaiki jendela, perbaiki cat apa, kami yang rawat. Untuk apa? Saya pengen itu kayak inkubator. Anaknya sekolah, kuliah, ada usaha. Saya harap minimal anaknya atau cucunya berubah nasib. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Karena nggak mungkin orang Jakarta gaji UMP mampu beli rumah. Nggak ada cerita itu. Nggak bisa, makanya kami subsidi. Itu yang kami subsidi. Kita bangun gede. Sebetulnya ya kalau saya mau nakal ya, saya bangun sekarang unit kami itu 36. Unit kami ini sekarang 36 meter persegi. Artinya berapa duit bangun? Di luar tanah Pak ya. Kami bangun itu. Jadi bangun itu hampir 300 juta. Satu unit hampir 300 juta kami bangun. Nah sekarang saya tanya, kalau saya mau merusak rakyat ya, ini cara nakal ini. Saya pinjam orang dari sungai. Kalau saya bagi satu orang 50 juta, senang nggak semua? Senang. Ngapain saya bangun 3 miliar, 1,8 miliar, 6 keluarga, mending gua 300 juta, kau bagi aja 6 keluarga, cuma 3 juta 50 juta, semua senang. Saya nggak perlu bikin apartemen, tapi rakyat ini lari kemana? Iya. Belum tentu. Dia cari lagi sungai yang lain, anaknya beli lagi. Tadi nggak dapat duit itu rumahnya kardus, dapat duit 50 juta, rumah jadi beton. Pindah. Nah, makanya saya tidak mendidik. Kalau saya mau berpikir sebagai calon gubernur nih, ngapain gua goblok kita 7 triliunan? Gua kasih ya lu 50 juta semua. Gak usah lama. Tapi itu benar nggak secara sumpah jabatan? Ahok keliling dulu Pak Ahok. Ya, hujan. Banyak yang nunggu, Pak. Makanya saya lebih baik kamu salah paham sama saya, tapi saya sampaikan kebenaran. Ada unsur tidak mendidik. Makanya saya nggak mau kasih uang ke Rohimam. Jadi uang apa yang kita kasih dalam bentuk anaknya sekolah, sampai kuliah, kesehatan, sampai sembako, sampai bus, subsidi rusun, itu duit. Tapi duitnya nggak kasih ke dia. Kalau kasih ke dia, dia kawin lagi. Nggak mau saya. Tapi ya tentu masyarakat bawah dihasut-hasut ya nggak suka. Aku nggak peduli. Kenapa?
jabatan itu bukan untuk ilmu pikir. Ya kan saya sih gitu kasar. Nggak jadi pejabat juga nggak miskin apa. Pak, mohon izin Pak. Tempat wilayah Pak, ini juga tidak akan lalu Pak. Biarin aja, biarin. Nanti diusul aja, lapor SMS apa. Oh gitu Pak. Pak, ini Pak, RT kita ini kan terlalu luas Pak. Seharusnya dari kelurahan itu kan udah dipotong, dibagi jadi 2 RW RT. Nah, menurut dari kelurahan itu RT kita itu kenapa nggak dibelah? Karena yang satu sebelahnya itu tanah asli, yang satu tanah garapan Pak. Nah, maksud saya kenapa tanah yang asli itu nggak dapat apa sih namanya program dari pemerintah untuk pembagian Bisa dapat. Tapi usul. udah diusul terus sama Pak RT. Itu kita caranya Pasilan mata. kamu kan takut tanah Lain. asli. Lu nggak jadi sertifikat. Kalau ditolak karena apa? Kamu kasih tahu saya. Saya makanya saya nggak tahu kalau 3.000 meter kosong. Ada bangunan sih, cuman nggak ada ini. Makanya saya bilang gini deh, bantu saya kan sederhana solusi dari saya. Saya nggak mau anak buah saya lahir sama calon anak atau mafia tanah main sama pemilik girik asli. Biasa kan pemilik girik asli kan ada mafia tanah nih, MA semua ada mafianya, oknum biasanya. Dia pengen menguasai tanah ini, mau usir orang ini pelan-pelan. Bisa jadi kalau ini teori benar, biasanya itu melibatkan oknum di kelurahan, di kecamatan. Bapak ibu yang mau jadi sertifikat itu kan nggak boleh. Nah sekarang kan ada saya nih, begitu dia nggak boleh kasih tahu saya, dia panggil mereka nih kalau kuning, lo bilang nih nggak boleh nih, alasan kamu apa? Kasih tahu saya, lo kok nggak bisa jelasin, kok pecat, pasti kok pecat. Saya mah gampang Pak. Dia udah panggil orang nih, makanya kenapa saya selalu buka jam 7:30 masyarakat bisa temuin saya. Masukin surat temuin saya betul lihat ini perlu bikin gelar sidang, panggil BPN, panggil semua, upload di YouTube. Semua rapat saya itu bisa ditonton, seluruh dunia bisa tonton. Langsung saya dengerin, begitu lu bohong, mau berita bohong, pecat. Bukan sebagai lurah sebagai tamat tuh, sebagai PNS tuh. Ya. Ya monggo Pak. Nggak tadi hujan. Udah nggak hujan Pak. Ada tunggu ya. Oke, kita lanjutkan belusukannya. Oke.